Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, saya Dila Resta Devi dengan NIM 1913081006. Saya dari Limbangi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang UAS Biokimia 2. Langsung saja. Nomor 1. Pada degradasi dua asam lemak dapat dilihat pada gambar di bawah. Tentukan A. Tahap-tahap reaksi yang terjadi beserta enzim yang terlibat, B. Jumlah asetil CoA yang terbentuk dan jumlah ATP yang dapat dihasilkan, C. Sistem pengendalian yang terjadi. Nah, pada gambar dapat dilihat bahwa ada asam lemak tak jenuh rendah dan asam lemak tak jenuh tunggal. Nah, untuk tahap-tahap reaksi degradasi asam lemaknya ini yaitu degradasi ini terjadi di mitokondria dalam beberapa tahapan. Nah, di sini ada tahapan 1, 2, dan tahapan 5. Untuk tahapan 1, aktivitas asam lemak di sitoplasma itu asam lemaknya difosforilasi dengan menggunakan satu molekul ATP dan diaktifkan dengan asetil CoA menghasilkan asam lemak CoA, AMP, dan pirfosfat inorganik. Untuk tahap keduanya ini pengangkutan asam lemak CoA dari sitoplasma ke mitokondria dengan bantuan molekul pembawa karnitin yang terdapat dalam membran mitokondria. Nah, untuk tahap kelima ini reaksi beta oksidasi berlangsung dalam 4 tahapan. Untuk 4 tahapannya ini ada dehidrogenasi 1, yaitu dehidrogenasi asam lemak CoA yang sudah berada dalam mitokondrion oleh enzim asetil CoA dehidrogenase menghasilkan senyawa enoil CoA. Nah, untuk tahap keduanya ini yaitu isomerisasi bentuk cis trans yang dikatalisis oleh enzim enol CoA isomerase. Kemudian selanjutnya hidradasi, yaitu ikatan rangkap pada enol CoA dihidradasi menjadi 3 hidroksil CoA oleh enzim enol CoA hidradase. Nah, kemudian dehidrogenase kedua ini yaitu dehidrogenasi 3 hidroksil CoA oleh enzim beta hidroksil CoA dehidrogenase dengan NAD+ sebagai koenzimnya menjadi beta ketolaksil CoA. Kemudian selanjutnya ada pemecahan molekul dengan enzim beta ketoasil CoA tiolase. Nah, pada reaksi ini satu molekul ketoasil CoA menghasilkan satu molekul asetil CoA dan sisa rantai asam lemak dalam bentuk CoA-nya. Dan yang terakhir ini proses degradasi asam lemak selanjutnya yaitu pengulangan mekanisme beta oksidasi secara berurutan sampai panjang rantai asam lemak tersebut habis dipecah menjadi molekul asetil CoA. Nah, untuk enzim yang terlibat itu ada asil CoA dehidrogenase, kemudian yang selanjutnya enoil CoA isomerase, yang ketiga enoil CoA hidradase, keempat beta hidroksil asil CoA dehidrogenase, dan yang terakhir itu beta ketoasil CoA tiolase. Selanjutnya yang B, jumlah asetil CoA yang terbentuk dan jumlah ATP yang dihasilkan. Nah, di sini cara menghitungnya itu N sama dengan jumlah karbon dan DP itu jumlah double bond. Nah, yang dihasilkan kan NADH itu N bagi 2 min 1 dikali 2,5. Nah, dapat dimasukkan 20 per 2 dikurangi 1 dikali 2,5. Nah, akan menghasilkan 22,5 ATP. Untuk FADH2 itu N per 2 min 1 min DP. Nah, dikali 1,5. Langsung masukkan tadi nilainya 20 per 2 kurangi 1 kurangi 4 dikali 1,5. Akan menghasilkan FADH2 nya ini menghasilkan
menghasilkan 7,5 ATP. Nah, untuk asetil KOA N per 2 dikali 10, 20 bagi 2 dikali 10 sama dengan 100 ATP. Untuk totalnya 22,5 ditambah 7,5 ditambah 100 akan mendapatkan 130 ATP. Selanjutnya sistem pengendalian yang terjadi. Nah, pengendalian utama jalur beta oksidasi adalah ketersediaan asam lemak. Sumber utama asam lemak bebas dalam darah adalah pemecahan simpanan triasil gliserol dalam jaringan adipose yang dikendalikan oleh kerja lipase triasil gliserol sensitif hormon. Nah, pemecahan dan sintesis asam lemak dikendalikan secara bersama sehingga dapat mencegah siklus yang tidak berguna. Kemudian yang kedua, jelaskan mekanisme metabolisme atau tahap-tahap reaksi kolesterol dalam tubuh manusia dan mengapa kelebihan kolesterol itu berbahaya bagi manusia. Nah, kolesterol sendiri sebagian besar disintesis di dalam hati dan sedikit oleh kelenjar adrenal, testis, kulit, serta usus. Metabolisme kolesterol dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama pembentukan hidroksil metil glitaryl KOA HMG KOA dari asetil KOA. Nah, metabolisme kolesterol berlangsung di sitoplasma. Asetil KOA dihasilkan dari asam lemak pirufat dari mitokondria. Kondensasi 2 molekul asetil KOA membentuk ketobutyryl KOA atau asetil KOA dan dikatalisis oleh enzim tiolase. Reaksi berikutnya berkondensasi kembali dengan 1 molekul asetil KOA membentuk HMG KOA dikatalisis oleh enzim HMG KOA sintase. Kemudian yang kedua, pengubahan HMG KOA menjadi skualen. Nah, enzim HMG KOA reduktase akan mereduksi HMG KOA menjadi mevalonat. Mevalonat sendiri diubah menjadi farnesifosfat dalam sitoplasma. Mevalonat kinase mengkatalisis terbentuknya fosfomevalonat. Selanjutnya, fosfomevalonat dikatalisis oleh fosfomevalonat kinase menghasilkan 5 pirofosmevalonat. Kemudian diubah menjadi isoprenyl piofosfat. Yang selanjutnya akan diubah menjadi isomernya, yaitu diamethyl piofosfat yang dikatalisis oleh isopenyl piofosfat isomerase. Kondensasi antara isopenyl piofosfat dengan diametyl piofosfat akan menghasilkan geranyl piofosfat yang dikatalisis oleh diametyl transferase. Selanjutnya, geranyl pirofosfat dikatalisis oleh geranyl transferase dan menghasilkan farnesfosfat. Reaksi kondensasi 2 molekul farnesfosfat akan membentuk skualen dengan bantuan farnesyl transferase yang reaksinya membutuhkan NADPH sebagai donor elektron. Kemudian untuk pengubahan skualen menjadi kolesterol. Nah, tahap terakhir dalam lintasan biosintesis kolesterol dimulai dari terikatnya skualen pada protein pengangkut spesifik yang ada di sitoplasma dikenal sebagai protein pengangkut sterol atau sterol karir protein. Skualen yang bertemu dengan O2 akan dikatalisis oleh enzim skualen monooksidase dengan donor elektron dari NADPH membentuk skualen 2, 3 eksposida skualen 2, kemudian 3 eksposida melepaskan elektron ketika dikatalisis oleh 3 eksposida melepaskan elektron ketika dikatalisis oleh oksidoskualen. Lanosterol siklase menjadi lanosterol. Nah, lanosterol ini akan berikatan dengan protein pengangkut yang kedua dalam reaksi sehingga selesai. Lanosterol ini diubah menjadi kolesterol menjadi 20 reaksi yang dikatalisis oleh enzim-enzim dalam membran mikroskop. Salah satu reaksinya yaitu yang terakhir setelah lanosterol diubah menjadi 7 dehidrokolesterol melalui 19 reaksi. Produk ini kemudian direduktase oleh NADPH membentuk kolesterol. Nah, seperti itu tahapan-tahapan reaksi kolesterol. Selanjutnya yang ketiga, nomor 3, jelaskan metabolisme lipoprotein dalam protein berdasarkan konten pada berikut. Nah,
Di sini sudah tertera link YouTube-nya dan sudah saya lihat bahwa di sini lipoprotein metabolisme terdiri dari metabolisme, jalur eksogen, jalur endogen. Nah, sebuah lipoprotein adalah biokimia perakitan yang fungsi utamanya adalah untuk mengangkut hidrofobik lipid, juga dikenal sebagai lemak, molekul dalam air, seperti dalam plasma darah atau lainnya cairan ekstrakuler. Mereka terdiri dari pusat trigliserida dan kolesterol, dikelilingi oleh kulit terluar fosfolipid dengan bagian hidrofilik berorientasi ke luar menuju air sekitarnya, dan bagian lipofik berorientasi ke dalam menuju fosfatipid. Jenis protein khusus yang disebut apolioprotein tertanam di kulit luar, baik menstabilkan kompleks dan memberikan identitas fungsional yang menentukan perannya. Nah, di sini terdapat pembahasan tentang metabolisme. Penanganan partikel di lipoprotein di dalam tubuh disebut sebagai penanganan metabolisme partikel lipoprotein. Ini dibagi menjadi dua jalur, eksogen dan endogen. Sebagian besar tergantung pada apakah partikel lipoprotein yang dimaksud terutama terdiri dari lipid makanan seperti eksogen, atau apakah mereka berasal dari hati, yaitu endogen, melalui sintesis de novo triacylglycerol. Hepatosit sendiri adalah platform utama penanganan trigliserida dan kolesterol. Hati juga menyimpan sejumlah glikogen dan triacylglycerol, sementara adiposit adalah sel penyimpanan utama untuk triacylglycerol. Mereka tidak menghasilkan lipoprotein apapun. Untuk jalur eksogennya, empedu ini mengemulsi lemak yang terkandung dalam chimi. Kemudian lipase pankreas memecah molekul triacylglycerol menjadi 2 asam lemak dan 1,2 monoasilglycerol. Enterosit siap menyerap molekul kecil dari chimus. Di dalam enterosit, asam lemak dan monoasilglycerida diubah lagi menjadi triacylglycerida. Kemudian lipid ini dirakit dengan apolioprotein B48 menjadi kilimikron yang baru lahir. Partikel-partikel ini kemudian diekstresikan ke dalam lakteal dalam proses yang bergantung pada apolioprotein B48. Nah, saat bersirkulasi melalui pembuluh limfatik, kilimikron yang baru lahir melewati siklus hati dan dialirkan melalui saluran toraks ke dalam aliran darah. Nah, dalam aliran darah tersebut ada partikel kilimikron yang baru lahir berinteraksi dengan partikel HDL, menghasilkan donasi HDL dari apolioprotein C2 dan apolioprotein E ke miokron yang baru lahir. Nah, kilimiokron pada tahap ini kemudian dianggap matang melalui apolioprotein C2. Kemudian kilimiokron matang mengaktifkan lipoprotein lipase atau LPL. Kemudian yang terakhir ada pembahasan tentang jalur endogen. Nah, hati sendiri adalah platform utama untuk penanganan lipid. Ia mampu menyimpan gliserol, lemak dalam selnya. Hepatosit sendiri juga mampu membuat triacylglycerol melalui sintesis de novo. Mereka menghasilkan empedu dari kolesterol. Nah, usus sendiri bertanggung jawab untuk menyerap kolesterol. Mereka menstafetnya ke dalam aliran darah. Dalam hepatosit, triacylglycerol dan ester kolesterol digabungkan dengan apolioprotein B100 untuk membentuk partikel FDL yang baru. Nah, partikel FLDL yang baru lahir dilepaskan ke aliran darah melalui proses yang bergantung pada apolioprotein B100. Dalam aliran darah, partikel FDL itu yang lahir bertemu dengan partikel HDL. Akibatnya, partikel HDL menyumbangkan apolioprotein C2 dan apolioprotein E ke dalam partikel FDL yang baru lahir. Jelaskan pengendalian dan gambar fungsi siklus urea. Di sini sudah saya tampilkan siklus ureanya. Langsung saja, siklus urea adalah suatu reaksi pengubahan amonia NH3 menjadi urea NH2 2 kali CO. Reaksi kimia ini sebagian besar berlangsung di hati dan sedikit terjadi di ginjal. Untuk tahapan reaksi pengubahan
amonia menjadi urea terdiri atas 5 tahapan. Nah, di mana 2 tahapan terjadi di mitokondria dan 3 tahapan terjadi di sitoplasma. Amonium sendiri dikonversi menjadi urea melalui siklus urea, di mana amonium sangat beracun bagi tubuh sehingga perlu dikeluarkan dari tubuh. Berkat aksi enzim dalam siklus urea, organisme ini membuang amonium siklus urea yang beracun bagi tubuh. Maka dari siklus itu urea sangat penting. Nah, ada 5 tahapan reaksi siklus urea dengan peran enzim karbonyl fosfat sintase. Ion amonium bereaksi dengan CO2 menghasilkan karbonyl fosfat. Dalam reaksi ini dibutuhkan reaksi dari ATP dengan peran enzim ornitin transkarbomilase. Karbonyl fosfat bereaksi dengan L-ornitin menghasilkan L-citrulline dan glukus fosfat dilepaskan dengan peran enzim organosulfonat sintase. L-citrulline bereaksi dengan L-asparat menghasilkan L-arginyl succinat. Reaksi ini membutuhkan energi dari ATP dengan peran enzim arginin succinat kiase. L-arginin succinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin dengan peran enzim arginase. Penambahan H2O menjadi L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan urea. Selanjutnya, apa fungsi metabolisme asam nukleat yang meliputi degradasi asam nukleat, pirimidin dan urin, dan biosintesis urin dan pirimidin bagi kehidupan? Nah, metabolisme asam nukleat merupakan proses di mana asam nukleat DNA dan RNA disintesis dan didegradasi. Asam nukleat mempunyai peranan penting sebagai pembawa informasi genetik, mengontrol susunan senyawa dalam sel, aktivitas sel, dan susunan protein jaringan organ tubuh. Nukleotida dapat dipisahkan menjadi purin, yaitu adenin dan guanin, dan pirimidin, yaitu sitidin dan uridin, kemudian timidin. Nah, beberapa fungsi penting asam nukleat yaitu menyimpan, mentransmisi, dan menstranslasi informasi genetik. Metabolisme antaranya yaitu intermediari metabolisme dan reaksi-reaksi informasi energi seperti koenzim pembawa energi, koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, dan biomolekul lainnya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan rekayasa genetika dan berikan contohnya? Nah, rekayasa genetika digambarkan sebagai ilmu dengan karakteristik suatu organisme yang sengaja dimodifikasi dengan manipulasi materi genetik, terutama DNA, dan transformasi gen tertentu untuk menciptakan variasi yang baru. Nah, untuk variasinya reaksi genetika ada di bidang kesehatan, pertanian, dan energi. Sebagai contoh, di bidang kesehatannya seperti hormon yang diproduksi tubuh dipisahkan dari organ manusia atau hewan menyusui melalui rekayasa genetika. Hormon dapat diproduksi. Nah, insulin sendiri diekstraksi dari pankreas babi atau lembu, hipersensitif atau resistensi melalui rekayasa genetika. Insulin dapat dibuat dengan mikroorganisme. Nah, di sini juga kesehatan dapat juga vaksin. Vaksin ini mengandung virus atau mikroorganisme yang dilembabkan sebagai vaksin antibodi. Nah, vaksin antibodinya sendiri merupakan vaksin antivirus seperti hepatitis, campak, cacar, influenza, dan lain-lain. Untuk antibiotiknya sendiri, antibiotik umumnya bukan protein sehingga secara langsung tidak memproduksi oksigen. Upaya membuat antibiotik sintetik salah satunya upaya dengan fermentasi dan modifikasi molekul. Selanjutnya, enzim. Enzim sendiri dapat dihasilkan dari rekayasa genetika mikroorganisme
yang mana enzim sangat penting dalam diagnosis penyakit liver, jantung, dan pankreas. Kemudian dalam bidang pertanian, nah tujuannya sendiri untuk pemulihan tanaman untuk memperoleh atau mengembangkan varietas ataupun hibrida sehingga memberikan hasil lebih tinggi dan menguntungkan. Untuk di sini untuk rekayasa genetikanya ada di pemberantasan hama. Nah, pemberantasan hama kebanyakan insektisida, herbisida, dan pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hama tidak cukup efektif. Nah, hormon serangga dalam jumlah yang sangat kecil telah digunakan untuk memberantas hama, misalnya feromon dan alaroma. Kemudian pembatasan nitrogen. Para ahli menemukan genetik nitrogen fixation terlibat dalam penyusunan penambatan nitrogen. Nah, rekayasa genetik telah berhasil untuk menstaffer genetik ke dalam E. coli sehingga dapat menambat nitrogen. Kemudian, nah di sini ada rekayasa di bidang energi. Nah, salah satu bakteri rekayasa genetika ini yang baru adalah dapat mengambil CO2 dari udara dan mengubahnya menjadi energi. Walaupun bakteri ini tidak akan memperbaiki masalah kelebihan CO2 ini, tetapi bisa membantu melestarikan bahan bakar fosil. Rekayasa genetika terhadap proyek genom manusia. Genom manusia dapat digunakan memprediksi berbagai penyakit. Dengan ilmu kedokteran, dapat diketahui kemungkinan seseorang dapat mengalami kanker dengan analisa terhadap kombinasi gen-gen yang dimilikinya. Untuk tujuannya sendiri, memetakan genom manusia hingga tingkat nukleoid atau base pair, dan untuk mengidentifikasi seluruh gen yang ada di dalamnya. Untuk mengidentifikasi seluruh gen dalam data yang besar ini. Selanjutnya, dengan melihat gambar berikut, jelaskan terapi gen berikut. Nah, di sini terdapat gambar terapi gen. Terapi gen adalah suatu teknik yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen muatan abnormal ataupun cacat yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Pada awalnya, terapi gen diciptakan untuk mengobati penyakit keturunan atau genetik yang terjadi karena mutasi pada satu gen, seperti penyakit fibrosis. Penggunaan terapi gen pada penyakit tersebut dilakukan dengan memasukkan gen normal yang spesifik ke dalam sel yang memiliki Nah, untuk terapi gen yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan ex vivo di luar organisme hidup, di mana sel dipindahkan dari tubuh, dimanipulasi, dan selanjutnya dikembalikan ke tubuh. Tetapi pendekatan ex vivo tidak dapat digunakan pada sel tumor karena sel tumor tidak dapat dipindahkan secara total. Nah, untuk prosedur terapi gen ini meliputi yang pertama, sel diambil dari tubuh pasien. Kemudian di laboratorium, virus direkayasa sehingga tidak dapat bereproduksi dan membahayakan. Virus yang sudah direkayasa selanjutnya disisipkan gen ke dalamnya. Nah, kemudian gen tersebut dimasukkan ke dalam sel tubuh pasien yang sudah diambil. Nah, dalam hal ini genetik sel tubuh pasien akan mengalami perubahan. Setelah itu, sel yang sudah berubah itu diinjeksi kembali ke dalam tubuh pasien. Tahap terakhir yaitu sel akan mengalami produksi hormon ataupun protein yang diinginkan. Kemudian, jelaskan keuntungan dan kerugian aplikasi rekayasa genetika proses genom manusia. Untuk manusia. Nah, penerapan rekayasa genetik sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia. Di antaranya menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas lebih baik. Kemudian perawatan kesehatan yang lebih baik dengan obat-obatan yang lebih efektif, serta efisiensi pertanian yang lebih baik dan penggunaan pestisida kimia yang relatif lebih sedikit. Sedangkan untuk kerugian dari rekayasa genetika adalah pada proses pembuatan GMO, Genetically Modified Organism. Nah,
Mungkin saja terjadi perubahan senyawa pada organisme yang bersangkutan sehingga dapat menjadi toksin. Gen baru yang dihasilkan atau peningkatan kadar hasil produksi dari gen yang sudah ada dapat menyebabkan metabolisme dari organisme yang dimodifikasi, menyebabkan tingginya formasi toksin yang sudah ada atau bahkan menimbulkan formasi toksin baru. Kemudian selanjutnya nomor 10, jelaskan gambar berikut. Di sini adalah rekayasa genetik. Rekayasa genetik ini adalah kegiatan memanipulasi gen untuk mendapatkan produk baru dengan cara membuat DNA baru. Manipulasi materi genetik dilakukan dengan cara menambah atau menghilangkan gen tertentu. Salah satu produk hasil rekayasa genetik adalah dengan membuat organisme transgenik. Teknik rekayasa genetika dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut, yaitu yang pertama penyiapan fragmen DNA yang akan disisipkan pada tanaman baru. Kemudian yang kedua, penyiapan vektor baik plasmid atau menggunakan virus. Potongan DNA yang akan disisipkan tersebut digabungkan atau direkombinasi dengan vektor. Kemudian DNA gabungan akan disisipkan pada sel-sel tanaman dan tanaman akan tumbuh menjadi tanaman dengan sifat yang baru sesuai dengan DNA yang disisipkan. Seperti itu yang dapat saya presentasikan. Baik, terima kasih. Akan saya tutup.